Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketemu lagi dengan kami dari Ma'had Al-Jamiah IAIN Jember dalam program yang hampir 2 bulan ini Neng ya. Wow. Libur itu cukup lama juga. Ya, karena kita harus target menampilkan atau menayangkan video ngaji. Oke, kita langsung saja ikuti tayangan kita hari ini, acara Q&A Kepoin You. Baik, teman-teman semuanya, hari ini saya kedatangan tamu ya. Kalau kemarin terakhir Ustadz Haris kalau nggak salah, Ustadz Haris ya, Ustadz Haris dengan segala keunikan yang beliau miliki, dan pastinya sekarang juga tidak kalah unik, tidak kalah menarik apa yang menjadi kehidupan dari beliau, yaitu Ustadzah Lala. Oke, Ustadzah Lala, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustadz. Alhamdulillah baik Ustadz. Saya bukan Ustadz di sini. Iya. Bukan lagi. Baik, beliau sesuatu yang unik dan luar biasa menurut saya bagi kehidupan beliau saat ini. Beliau adalah owner ya, pemilik dari sekarang yang dikembangkan. Kayaknya ada sesuatu yang menjadi usaha jenengan yang bisa menurut saya hobi tapi menguntungkan. Itu langsung saja, apa kira-kira Ning Lala? Hobinya sebenarnya tidur, makan, jalan-jalan kayak gitu loh. Tapi menghasilkan gitu. Apa yang dikembangkan sekarang, Neng Lala? Sekarang sebenarnya pengen berkembang lagi ya. Tapi sekarang hanya berada pada satu bisnis yang maksudnya yang bisa memproduksi sendiri itu adalah percetakan. Sementara itu aja yang bisa saya kelola dengan independen, maksudnya gitu, nggak bergantung sama orang. Nggak bergantung, bukan menjadi agen ataupun apa ya? Iya, betul. Oke. Di percetakan, bagi kalian yang mau menikah mungkin ya, mau pesan undangan, nah kebetulan di sini ada owner salah satu pengurus di Ma'had yang juga memiliki usaha independen dari beliau sendiri, yaitu percetakan. Rangkap ceritanya. Rangkap, tapi ya itu tadi hobi tapi menghasilkan gitu ya. Selain itu kayaknya saya pernah lihat di status jenengan itu juga ini bisnis baju juga. Iya. Kalau baju itu sebenarnya saya bukan produksi sendiri ya, belum sampai sana. Masih ikut orang ya mungkin ya. Iya, jadi itu bukan independen makanya. Masih jadi reseller, supplier kayak gitu. Oke. Dari keduanya itu yang lebih dahulu jenengan kembangkan apa sebenarnya? Ya sebenarnya dulu di awal memulai bisnis itu tahun 2016. Itu sebenarnya saya memulai dari jilbab dulu, dari jilbab, habis itu ke baju, kayak gitu. Sesuaikan mereka itu butuh apa, kita lihat pasar itu butuh apa. Ternyata sampai ke sini, butuh ini, butuh A, B, C, D. Akhirnya saya melengkapi kayak gitu. Oke, dan akhirnya mulai terjun di percetakan dan ingin mengembangkan lebih luas lagi. Itu sejak kapan? Atau apa yang mendorong itu sebenarnya jenengan? Ini bisa jadi inspirasi bagi teman-teman pastinya ya. Iya. Gitu. Apa kira-kira? Sebenarnya percetakan itu mulanya pada tahun 2018 di bulan Agustus. Itu temennya saya mau menikah ya. Terus teman saya tuh ngontak untuk mencarikan undangan untuk pernikahannya. Iya, benar. Sebenarnya saya ada beberapa channel untuk undangan. Namun dari saya sharing dengan ibu saya di rumah. Ibu sendiri ya? Ibu kandung. Ibu kandung. Itu sharing tentang kebutuhan teman saya. Kemudian didorong oleh ibu. Kebetulan waktu itu saya hampir lulus dari S1. Habis itu ditawari, gimana kalau seumpama undangan itu kamu aja yang nyetak gitu. Nggak usah dilempar di orang. Bisa nggak ya kayak gitu? Bisa nggak ya?
yes, akhirnya bismillah dengan segala keterbatasan pengalaman, ilmu, alat, yes dimulai saja kayak gitu. Kalau nunggu saya bisanya kapan, saya belum punya ini, nggak action kan. Betul. Dan akhirnya temannya jenengan gimana? Cocok atau tidak dengan hasil yang jenengan buat tadi itu? Ya alhamdulillah cocok, meskipun saya harus berkorban awal itu. Ya namanya bisnis dan saya tidak belajar ke siapa, otodidak lewat YouTube, kayak gitu. Akhirnya korban belangko undangan, kertas undangan itu sampai berlembar-lembar gitu. Itu awal ya seperti itu ya. Jadi jenengan itu otodidak ya? Nggak mungkin pernah ikut kursus kah atau diklat apa terkait dengan pembuatan atau desain gitu? Belum pernah. Seingat saya belum pernah. Waktu itu memang saya belajarnya dari YouTube saja. Kemudian setelah itu pada 2019 awal baru itu saya memulai untuk daftar kursus, dan itu pun tidak saya teruskan. Daftar ikut 3 kali pelatihan dan itu belum sampai pada tahap pembuatan yang unik-unik dan sulit-sulit itu saya sudah nyerah wes, tidak kuat dengan kenjelimetannya. Ternyata lebih simpel yang saya pelajari dari YouTube. Kayak gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi sekarang itu apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, bidang kita sebenarnya, ketika kita mau serius, mau fokus, ya kita bisa menjalani sebenarnya, kita bisa mengembangkannya, sekalipun sebenarnya passion kita itu bukan di situ. Ya, dalam artian sebenarnya jenengan kan sekarang tinggal di Ma'had sebagai pengurus Ma'had juga, tapi bisa mengembangkan hal lain juga yang bisa menguntungkan gitu loh ya, bagi diri sendiri juga. Itu luar biasa untuk pengembangan diri dan juga ya untuk membantu menabung juga ya untuk kehidupan hidup ya, finansial juga ya. Itu luar biasa menurut saya, patut dicontoh ya teman-teman ya. Oke, baik. Nah, di tengah kesibukan jenengan di Ma'had ya, sekarang di divisi apa? Sekarang divisi keamanan lagi. Divisi keamanan tetap ya, di keamanan. Ya, kemarin dari tahun berapa di keamanan itu Neng jenengan Neng? Tahun 2016. 2016 dari awal memang keamanan sampai sekarang tetap keamanan. Iya. Tapi kalau saya lihat itu Neng Lala itu orangnya kalem gitu ya. Kenapa dimasukkan ke keamanan gitu? Gak ada kendala di sana Neng? Ya kira-kira. Ya pertama di awal-awal gitu. Pastinya di awal itu bingung. Sebelumnya memang dari pondok, dari asrama itu tidak ada pengalaman di keamanan gitu. Di divisi keamanan itu tidak ada pengalaman sama sekali. Dan mungkin ya biasanya untuk pengalaman nyeleweng pun itu saya kayaknya nggak ada ya. Saya nggak ada. Jadi saya untuk menangani baik dari segi pengurus maupun ketika saya menjadi santri untuk terlibat dalam keamanan itu belum ada kayak gitu sepertinya gitu ya. Untuk yang berat-berat tidak ada kayak gitu. Namun dengan apa yang telah diberikan oleh murabiah saya ketika saya jadi musyrifah, ya wes bisa aja karena kita kerja tim juga, akhirnya betul. Dari situ. Ya ini menjadi pengalaman dan tantangan baru ya bagi jenengan ya. Itu luar biasa sekali. Nah, melihat kesibukan jenengan di Ma'had seperti itu, yang kita urusi adalah santri tidak hanya 1-2 ya, ratusan santri juga, dengan menyisihkan waktu juga untuk mengembangkan usaha jenengan, itu bagaimana jenengan mengatur waktu itu? Kesulitan nggak kira-kira? Ada kendala nggak dengan menjalani 2 hal ini? Sebagai pengurus yang harus mengurusi banyak santri, juga harus mengembangkan usaha yang jenengan lakukan ini. Kira-kira ada kesulitan atau tantangan tersendiri atau gimana? Ya sebenarnya bisnis itu sekarang mudah ya, menurut saya mudah karena apa? Bisnisnya saya itu tidak membuka toko ya, tidak membuka toko offline. Jadi saya tidak perlu standby 24 jam atau berapa jam di situ. Saya cukup menggunakan media sosial yang saya punya. Jadi ketika longgar, ketika senggang itu saya bisa memanfaatkan, sekarang waktunya untuk cover selling, untuk iklan kayak gitu misalnya, betul. Untuk menangkap peluang-peluang yang dibutuhkan. Oke, luar biasa sekali ya gitu ya. Bisa menjalankan 2 hal gitu dan juga bisa manajemen waktu dengan baik, itu luar biasa. Sulit ya kalau tidak biasa seperti itu, kemudian kalau tidak ada niatan yang tinggi, itu sulit menurut saya. Tapi alhamdulillah beliau di sini selain jadi pengurus juga masih bisa menyisihkan waktunya untuk mengembangkan usahanya. Nah, seperti itu. Kira-kira kalau kita lihat ya, walaupun memang usaha
percetakan seperti ini, undangan itu kan musiman mungkin ya. Iya, iya, betul. Nah, kira-kira berapa sih yang didapat dari hal itu kira-kira? Ini kasih bocoran dong ke teman-teman gitu ya? yang lain. Iya, kira-kira sekali, walaupun tergantung ini juga ya, pesanan juga ya. Tapi 1 bulan itu kira-kira omsetnya berapa gitu? Omset berapa gitu? Bersihnya lah kira-kira. Bersihnya paling tidak. Karena ya itu tadi musiman. Biasanya 0. Biasanya 0. Biasanya 0 di bulan tertentu. Iya, di bulan-bulan tertentu 0. Tapi kalau pas rame gitu itu? Kalau pas rame bersihnya mungkin ya nggak sampai 1 juta memang. Tidak sampai, saya belum bisa menembus angka 1 juta. Namun ya sedikit demi sedikit sajalah ditelatenin, karena memang saya di sini kan statusnya masih nyambi, masih banyak kegiatan, masih banyak hal yang harus saya urusi, belum fokus kepada percetakan itu sendiri ya Gus. Jadi ya situ tadi belum mencapai angka 1 juta. Wah, luar biasa itu ya, sudah menghasilkan seperti itu, hasil usaha sendiri, tidak minta ke orang lain, tidak bergantung pada orang lain, itu luar biasa seperti itu, patut ditiru oleh teman-teman semuanya ya. Baru ingat saya, selain jadi murabi di sini, selain juga mengembangkan bisnis yang sekarang dijalani, beliau juga sekarang sedang menjalani kuliah ya, S2 dan sudah sempro nih. Alhamdulillah belum. Kita doakan. Ya, hari ini belum ya. Hari ini belum ya. Semoga segera seminar gitu ya. Dan segera lulus lah seperti itu. Nah, bisa menjalani aktivitas sepadat itu dan masih bisa mengembangkan usaha juga, melaksanakan tugas di ma'had itu luar biasa bagi saya. Ya, semoga kedepannya bisa semakin berjaya untuk Neng Lala. Baik ya. Kira-kira ada harapan masih akan dilanjutkan terus nggak nih ini, walaupun sudah lulus? Apanya Gus? Usaha jenengan sekarang ini, ya. Di percetakan terutama. Oh gitu ya. Kalau dari orang tua, dari orang rumah itu pasti ada dukungan, karena itu sudah menjadi satu lahan membuka rezeki ya. Betul. Apalagi sudah dikenal orang, labelingnya itu. DNA itu sudah masuk ke saya. Gitu. Lala itu juga ada percetakannya lah gitu. Jadi jadi kenapa nggak diteruskan selama mampu gitu? Bagus, syaratnya. Iya, dikembangkan menurut saya harus terus dikembangkan dan jangan berhenti dan puas pada satu titik ini saja nih. Iya, betul, itu bagus. Dan menurut saya nanti orang yang masih terus eksis adalah orang yang memiliki skill menurut saya. Ya, jadi ini bagian dari skill. Itu sudah luar biasa bagus ketika kita pada kondisi tertentu yang mengharuskan kita sudah harus mandiri, ya, maka jalan tersebut itu bisa kita gunakan. Jadi kita tidak bergantung terus pada orang lain, ya. Jadi bisa mandiri, bisa menghasilkan dengan apa yang sudah kita usahakan sendiri. Nah, seperti itu. Luar biasa nih. Saya patut belajar dari jenengan kayaknya ke depannya gitu. Apalagi saya patut belajar kepada jenengan. Terlebih lagi. Kita saling memberikan pembelajaran satu sama lain karena memiliki tantangan hidup yang berbeda. Iya, betul, Gus. Memiliki tantangan hidup yang berbeda, pasti saling memberi masukan itu penting menurut saya. Oke. Nah, itu sekelumit tentang kehidupan Ustadzah Lala yang sekarang sedang digeluti ya, sebagai mahasiswa, sebagai pengurus di ma'had, dan sebagai pemilik dari percetakan. Apa namanya nih? Brandnya apa ini kira-kira ini? Brandnya ya. Namanya apa kira-kira? Dikasih nama apa? Serngenge Alexa gitu. Oke, Serngenge Alexa. Oke. Nah, filosofi dari Serngenge Alexa itu apa sebenarnya? Kok yang dipilih itu nama itu? Kok Serngenge gitu ya? Iya, kok Serngenge. Serngenge itu kan artinya matahari ya. Betul. Matahari itu kan memberikan semangat kepada kita gitu, meskipun ada terbit dan tenggelamnya, tapi setiap hari akan menyambut kita kayak gitu. Di sisi lain itu juga nama dari kakak saya gitu. Gitu ya. Arabnya, tapi di dalam bahasa Arab itu nama kakak saya. Itu saya pakai. Terus untuk Alexanya sendiri itu nama keponakan saya. Simpel itu sebenarnya nyari. Kenapa kok ganti nama jenengan sendiri yang dimasukkan kan gitu? Oh gitu. Kenapa? Iya, saya kok nggak pakai nama saya. Kenapa? Ya untuk semua usaha memang saya nggak pakai nama saya. Produk busana itu ada sendiri, untuk percetakan ada sendiri, dan itu begitu, ya? Belum memakai nama saya. Mungkin untuk bisnis selanjutnya ya. Oke lah, semoga dengan sudah dikasih nama Serngenge Alexa tadi ya, usaha beliau dan skill beliau itu bisa mencerahkan, bisa menerangi
sumrambah pada semua orang dan bisa bermanfaat juga gitu ya. Oke, bagus, dikembangkan terus Neng Lala. Baik. Oke teman-teman, kita masuk pada pertanyaan fansnya Neng Lala. Ya, ternyata selain pertanyaan-pertanyaan dari saya itu banyak Neng yang penasaran pada kehidupan jenengan gitu ya, dan wajib ditanya pastinya. Itu sudah dicantumkan di Instagram ya. Kita akan lihat pertanyaan yang mana saja yang akan kita ajukan kepada Neng Lala nanti ya. Walaupun tidak semua, tapi saya yakin semua sudah mewakili. Oke, yang pertama dulu. Oke. Nah ini berkaitan dengan keamanan tadi ini. Dari Wahyudi Ilham, insya Allah ya. Ustazah, cara Ustazah mengatasi santri yang susah diatur itu gimana? Ayo coba, ini pelatihan juga sebagai calon ibu pastinya ini. Gimana nanti kalau ada anak yang sulit diatur itu gimana caranya jenengan mengatasinya? Sebagai pengurus keamanan pastinya. Di divisi keamanan, ayo gimana? Ya sebenarnya kita itu kan sudah punya peraturan ya. Jangan sampai kita berpedoman adanya peraturan untuk dilanggar. Jangan pernah ada mindset seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita terlanjur melakukan kesalahan atau baik sengaja ataupun tidak, yaitu kita harus menyadari bahwa saya memang benar-benar di garis yang tidak sebenarnya dia harus dilakukan gitu, salah gitu ya. Menyadari kesalahan. Terus apalagi kira-kira? Kemudian adanya peraturan tadi udah ada sanksi-sanksi ya. Jadi sebenarnya kita nggak usah sampai marah-marah, nggak usah sampai menggebu-gebu gitu ya. Mereka sudah tahu ketika dia melanggar A, maka ada konsekuensinya seperti itu. Oke, nah itu ya mungkin beberapa hal yang akan dilakukan oleh Ustazah Lala ketika menangani teman-teman dari santri yang melakukan pelanggaran. Gitu ini. Dan yang terpenting itu Gus, anak-anak yang seperti itu khususnya untuk diri saya sendiri ya. Setiap hari atau setiap waktu yang kita sempat itu setidaknya kita harus membacakan minimal Fatihah lah untuk diri kita sendiri atau untuk santri-santri kita, untuk teman-teman kita, supaya ya itu tadi jiwa kita tidak kering. Ya seperti itu. Jadi jangan cuma bisa marah tapi gak bisa memberikan sesuatu hal secara batiniah. Ya, pendekatan lahiriah memang penting, tapi pendekatan batiniah juga sangat penting karena yang bisa menggerakkan hati dari teman-teman santri untuk bisa dari buruk menjadi baik hanya Allah saja. Maka kita minta kepada Allah. Nah, baik. Lanjut pada pertanyaan yang lain. Nah, di sini ada dari Wardah Alzena. Mungkin santrinya dengan juga ya. Nggak tahu ya. Kalau nama Instagram kan keren-keren gitu ya. Baik. Cara mudah mengatur diri biar tidak kendor dalam belajar itu bagaimana Ustazah? Monggo dijawab. Iya. Ini harus bisa menjadi tantangan juga bagi jenengan. Saya juga gak boleh kendor juga. Apakah saya juga gak kendor gitu? Ayo coba gimana tipsnya kira-kira? Ya, kita harus ingat kembali pada tujuan awal. Kita itu tujuannya apa? Misalkan kita kuliah, kok kita di tengah-tengah kendor, merasa kehilangan tujuan, kita balik lagi. Awal kita kuliah itu tadi apa? Awal kita nyantri atau di mahat itu apa? Supaya kembali lagi motivasi itu tadi. Dan yang pasti kita harus kumpul dengan lingkungan atau orang-orang yang sefrekuensi, yang mendukung kita, bukan yang semakin membuat keruh kehidupan kita, mungkin seperti itu. Iya, intinya ingat kembali tujuan awal kalian datang ke ma'had, kalian datang ke kampus itu mau apa? Mau mainkah atau memang menuntut ilmu kah? Ketika sudah ingat itu, maka tujuan akan proses itu akan terarah kembali. Seperti itu nih. Ingat-ingat itu untuk Mbak Wardah Alzena. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang lain dari pengurus kalau emang satu ini dari teman kita yaitu Ali El Ghazali dari Ghazali. Dari artisnya Mahat ya. Baik, Ustazah Lala setelah lulus S2 mau kemana? Mau lanjut S3 apa nikah? Apa tetap di Mahat saja? Nah, kira-kira mau kemana setelah ini nih? Yuk. Ayo mau kemana setelah lulus ya? Tanyanya setelah lulus. Iya, benar setelah lulus ini. Mau di sini kah? Tetap di sini lanjut S3 atau
nikah aja dah kayak gitu. Kira-kira gimana? Nikah aja lah gitu ya, kayak nggak enak. Ya sebenarnya iya betul, kayak nggak ada pilihan lagi. Bener. Nikah aja lah gitu. Oke, gimana? Ya sebenarnya kan gini Gus, kita itu kan hidup pasti punya goal setting atau pencapaian yang kita inginkan ya. Misalkan tahun ini setelah lulus atau apa, ini kita ingin mencapai apa gitu ya. Ya pengennya kalau setelah lulus pastinya ya kerja, ya mengamalkan ilmunya, nikah pasti, itu nikah semua, pasti. semua orang pasti akan berarah pada situ ya. Tapi yang lebih didahulukan mana kira-kira ini? Kerja dulu, karir dulu bahasanya ya, atau rumah tangga dulu? Kalau ini disejajarkan, ini kira-kira yang mau dipilih yang mana dulu? Ya, karena untuk saat ini ya, memang untuk saat ini jodoh belum jelas, karir juga. Diperjelas gitu ya. Karir sudah nampak ya gitu ya. Karir ya nggak tahu juga ya, seperti ini masih kita memang nggak boleh berada pada zona yang nyaman ya Gus. Kalau bisa ya terus itu tadi harus dikejar apa yang sebenarnya jadi tujuan awal itu. Betul. Jadi ya mana yang bisa kita gapai dulu ya itu yang harus kita lakukan. Masa gak ada pandangan sama sekali, ntar lagi mau kemana gitu? Ya. yang lebih muncul lah sekarang kira-kira. Oh, saya setelah lulus S2 ini kemana? Ayo dijawab ini. Ayo. Pandangan yang paling nampak lah itu apa? Ya. Pastinya mungkin saat ini saya ingin yang kepikiran setelah lulus ingin kerja dulu mungkin ya. Kerja dulu, tapi kalau jodohnya sudah dekat, sudah nampak ya. Kenapa tidak? Iya. Oke, gitu ya Ustaz Ali ya. Jadi sama nanyain seperti itu tujuannya apa sebenarnya gitu ya? Kemarin di Gus Farid juga nanya seperti itu. Dia itu mungkin nyari temen ya Gus. Takut gitu ditinggal dia di masa sendirian. Betul gitu. Oke, yang pasti Ustaz Ali beliau itu setelah lulus S2 nanti gambaran yang muncul sekarang itu adalah mengamalkan ilmu, bekerja, karir lah intinya. Seperti itu ya. Oke. Untung kalau Ustaz Ali nanti mau nyarikan saudara Lala itu pendamping hidup itu ya, itu luar biasa itu. Jangan cuma nanya tok, gitu. Berikan solusi juga gitu. Iya, betul. Baik, cukup itu ya Ustaz Ali ya, sudah jelas ya saya rasa ya. Selanjutnya kita nyari pertanyaan yang lain. Dari Hilyatul Qori'ah, Ustazah Lala, mohon bagi tips ya, gimana caranya agar mudah mendapatkan giveaway. Sering bagi giveaway gitu jenengan? Iya, beberapa kali memang dapat giveaway. Terutama pada saat pandemi ini ya, karena di rumah aja kayak gitu ya, jadi mungkin lebih sering dapat gitu, ikut itu. Nah, itu cara mudah agar dapat itu gimana tipsnya kira-kira? Sering ikut semua event ataupun ada doanya gitu. Ada amalannya gitu. Ada amalannya atau gimana gitu. Kira-kira gimana? Ini pertanyaan dari Hilyatul Qori'ah. Ya, atau mungkin mepet adminnya gitu ya. Pendekatan gitu ya. Gimana kira-kira? Selama ini pengalaman dari yang sudah dapat saja ya. Karena tapi tips giveaway itu tidak ada tipsnya menurut saya, karena saya memberikan tips kepada orang sudah diamalkan tapi ternyata gak dapat. Mungkin kayaknya kayak gitu keberuntungan ya. Keberuntungan juga dapat rezekian dosanya ya, gitu ya. Tapi yang jelas kita harus ikut rulesnya ya, ikut tata caranya, apa yang diminta oleh penyelenggara kayak gitu. Betul. Nah, yang paling nampak itu pasti ya, agar kita dapat giveaway-nya, jangan sampai kita menyalahi dari aturan yang sudah ada dari penyelenggara tadi. Ikuti rule yang ada, nanti ya ditunggu hasilnya. Kalau masih belum dapat, belum rezekinya. Coba lagi. Berapa kali selama ini sudah dapat giveaway seperti itu? Lupa ya, mungkin ya 10 ke atas nih. 10 kali dapat? Iya. Wow, itu ya. Itu di event apa saja itu? Itu brand produk baju. Berapa kali ya baju? Banyak. Buku kayaknya pernah dapat ya jenengan ya, buku pernah. Buku pernah dapat 2 kali. Uang juga pernah. Wow. Pulsa berapa kali ya? Lupa sampai ya kayak gitu. Ini doanya perlu ditanyakan, doa apa gitu ya. Oke, ya. Karena rezeki itu dari Allah ya, diminta pada Allah saja. Usaha kita secara lahir ikuti rule yang ada, secara batin ya diminta kepada Allah, kan gitu seperti itu. Oke, lebih lengkapnya nanti tanya langsung pada Ningala ya. Didatangi di WA langsung aja. Kita pertanyaan dari Hilyatul Qori'ah. Nah, oke, ini yang lebih privacy mungkin dari Rizka Amelia Agustin. Saudara Lala, kenapa ya selalu jadi devis keamanan? Kalau pujaan hati sudah diamankan apa belum? Oh no.
Allah. Oke, gimana ini saya mau jawab? Mau ditanyakan seperti apa ini kira-kira? Iya, fokus pada jodoh deh kayaknya ini. Kira-kira jodohnya itu sudah jelas atau masih belum kelihatan atau sudah ada pandangan? Ya gimana ya, kalau tanya jodoh pasti juga bingung, jodohku di mana, jodohku kemana gitu ya. Tapi sementara ini mungkin kita nggak tahu akan dijodohkan dengan siapa, atau mungkin orang terdekat kita atau dengan siapa kayak gitu. Kita mungkin kadang nggak menyangka nikah, oh ternyata sama dia, padahal sudah sering ketemu dulunya gitu. Dilalai kayak gitu. Sudah sering ketemu, nggak taunya, oh alah kamu tahu jodohku gitu. Terus ternyata kemungkinan lagi mungkin memang masih jauh ya, belum dipertemukan sama sekali kayak gitu. Ya intinya sekarang masih belum ada nonton. Iya, sekarang belum ketemu aja. Mungkin adanya sudah ada Gus dari dulu ya. Iya, kalau kan Allah yang menentukannya tadi ya, sudah ada. Iya, betul. Karena masih belum ketemu, jadi belum diamankan gitu ya. Ini terus. Yang ditanyakan kan jodoh kan apa sudah diamankan gitu. Selama ini jadi pengurus keamanan aja. Jodohnya sudah diamankan apa belum? Karena belum ketemu, jadi belum diamankan. Tapi kalau sudah ketemu, sudah aman berarti. Aman gitu ya, diamankan. Baik, itu ya Neng Rizka dan teman-teman semuanya. Sekilas tentang kehidupan di balik layar seorang Neng Lala. Pertanyaan di sini memang belum banyak sebenarnya. Cuma ini harus kejar tayang. Jadi harus ditanyakan. Sebenarnya kalau agak ditunggu lebih lama lagi, banyak sebenarnya pertanyaan yang akan masuk. Cuma ya kita jaring atau kita tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada, atau mau ditanyakan semua ini? Cukup saja. Oke, saya rasa sudah mewakili dari semua sisi kehidupan Neng Lala, dan yang pasti semoga itu bisa membawakan manfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman semua yang ada di rumah, dan juga para santri dan teman-teman pengurus ma'had se-Unhas ya, bener. Sekarang sudah menjadi UIN gitu ya. Oke, selamat untuk kampus kita. Oke teman-teman, sekian saja dari kita untuk sesi kali ini. Di lain waktu kita akan bertemu lagi dengan tamu yang juga tidak kalah menariknya dari yang sudah-sudah. Tapi apapun yang kita sampaikan sekarang semoga bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Dan terutama kita berdoa untuk Neng Lala juga bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya, walaupun di ma'had tetap bisa eksis untuk mengembangkan usahanya. Dan teman-teman yang juga ingin mengembangkan usahanya, walaupun sekarang sedang sibuk di satu sisi, juga bisa menanyakan bagaimana caranya agar tetap eksis menjalankan semua kegiatan tersebut. Ya, itu saja dari kami. Jangan lupa tetap dukung channelnya Ma'had Al-Jami'iyah Jember gitu ya. Selain channel YouTube juga ada media sosial apa saja yang jangan tahu? Instagram, apa? Facebook dan apa lagi? Sekarang website-nya juga ada Gus ya, ada website juga. Website juga. Jangan lupa dikunjungi. Oke, itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hilmi Azizi dan sahabat saya Neng Lailatul Nikmah. Lailatul Nikmah itu nama lengkapnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.